Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak Ibu juri serta teman-teman penonton sekalian. Saya Aktif Zulfikar Adrain dari tim White Falcon ingin mempresentasikan hasil pengembangan solusi melalui penegakan data dengan judul Nasihat Investasi kepada Investor Retail Indonesia berdasarkan data perusahaan unicorn pada tahun 1919 hingga 2021. Pertama-tama, kami memulai dengan mendefinisikan problem statement terkait tema ini, yaitu bagaimana investor retail Indonesia dapat menjalankan strategi investasi efektif untuk menghindari kerugian saat memilih perusahaan untuk berinvestasi. Untuk problem statement tersebut, melalui studi kualitatif, kami menemukan 3 root causesnya, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman industri, kemudian yang kedua, keterbatasan dalam melihat potensi global, dan ketiga, kurangnya wawasan tentang tren industri terkini. Untuk mengatasi 3 root causes tersebut, kami merumuskan 3 strategic questions yang secara spesifik akan mengarahkan pada solusi atas problem statement sebelumnya, yaitu yang pertama, apa saja industri yang menguntungkan untuk berinvestasi. Kemudian yang kedua, apa saja peluang investasi yang menarik secara global. Dan ketiga, bagaimana tren industri terkini dapat membantu keputusan investasi yang lebih baik. Tentu saja untuk menjawab 3 strategi question tersebut, kami membutuhkan data yang relevan. Oleh karena itu, kami menggunakan real data yang diakses dari Kaggle dengan judul Unicorn Companies oleh Maisar Ahmad Bhat. Kemudian, kami juga menggunakan metodologi riset yang kuat untuk memberikan solusi atau strategi atas problem statement sebelumnya, yaitu yang pertama mendefinisikan masalah, ask the right question, yakni yang baru saja kami sampaikan. Kemudian yang kedua, data cleansing, yang merupakan bagian dari exploratory data analysis untuk memastikan tidak ada data yang hilang maupun data yang terduplikasi. Kemudian data processing, bagian dari exploratory data analysis juga untuk menambahkan kolom-kolom yang relevan, melakukan validasi data, dan melakukan pemeringkatan data. Kemudian yang keempat, melakukan visualisasi untuk menggambarkan arah solusi atas 3 strategi question tadi. Kemudian yang kelima, menyediakan strategi terbaik kepada investor retail Indonesia. Dan keenam, menggambarkan dampak yang diekspektasikan dari strategi solusi yang ditawarkan. Nah, semua tahapan mulai dari pemeriksaan data hingga visualisasi data, kami menggunakan Python 3 melalui Jupyter Notebook. Selanjutnya, kami melakukan data cleansing yang terdiri dari menangani data yang hilang dan menangani data yang terduplikasi. Dalam menangani data yang hilang, pertama-tama kami menampilkan gambaran singkat dataset yang digunakan dengan melihat head data tersebut terlebih dahulu, dan terlihat ada 10 kolom. Kemudian kami menggunakan metode info, ISNA, dan SUM untuk melihat apakah kolom relevan terdapat data yang hilang atau tidak. Dan ditemukan tidak ada data yang hilang pada kolom relevan, yaitu kolom valuation, date join, industry, country, dan year founded. Kemudian, dalam menangani data yang terduplikasi, kami menggunakan pertama metode drop duplicate shape, dan terlihat tidak ada data yang terduplikasi, yang mana ditampilkan bahwa jumlah row dan jumlah kolom dari company shape dan company drop duplicate shape ini berjumlah sama. Kami uji lagi dengan mengisolasi baris data company yang memiliki nama yang sama. Ditemukan ada 2 perusahaan bernama Bolt. Namun, setelah dilakukan pencarian lebih lanjut di internet, ternyata 2 perusahaan tersebut memang berbeda karena salah satunya dari Estonia dan salah satunya dari United States. Jadi kesimpulan data cleansing ini adalah tidak ada data yang hilang maupun data yang terduplikasi. Selanjutnya, kami melakukan data processing yang terdiri dari menambahkan kolom baru relevan, kemudian validasi data, dan melakukan pemeringkatan data. Untuk menjawab 3 strategi question sebelumnya, setidaknya kami menambahkan 4 kolom baru, yaitu years to unicorn, kemudian months join, valuation in billion, dan company count. Nah, years to unicorn ini adalah jumlah tahun yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai status unicorn, sedangkan months join ini jumlah perusahaan yang menjadi unicorn sehubungan dengan bulan tergabungnya mereka. Kemudian valuation in billion mengubah di type kolom valuation dari objek menjadi integer untuk kemudahan kalkulasi dan visualisasi. Lalu company count ini jumlah perusahaan yang menjadi unicorn per minggu pada tahun 2021. Kemudian kami memastikan kualitas data melalui input validation. Di sini kami memperbaiki kesalahan input tahun berdirinya perusahaan Hydian Zixun yang mana menghasilkan nilai negatif pada kolom years to unicorn. Caranya dengan mencari informasi tahun berdiri yang benar di internet.
Yang pertama ditulis kamu berdirinya adalah 2021, sedangkan setelah kami mencarinya di internet ternyata yang benar adalah 2017. Nah, interpretation kedua adalah mengeksplor anomali lainnya. Di sini kami memperbaiki dua data unik yang memiliki makna yang sama pada kolom industri, yaitu artificial intelligence. Di sini terlihat bahwa terdapat salah satu huruf I kapital dan salah satu huruf I kecil. Kami menggabungkan keduanya menjadi satu agar tidak double. Nah, kemudian kami melakukan pemeringkatan data untuk melihat tentang outlier pada valuasi perusahaan dengan formula statistik biasa. Outliernya adalah ketika valuasi perusahaan di atas 6 miliar US$. Namun, menurut CNBC, 81,74% investor Indonesia adalah anak muda, maka kami berasumsi mereka memiliki profil resiko lebih dari moderat. Maka kalau valuasi perusahaan tidak jauh dari batas outlier, kami masih akan tetap menyarankan hal tersebut. Dan pada akhir strategi sebentar juga, pada salah satunya kami menyarankan strategi untuk investasikan di perusahaan dengan kriteria seperti itu. Kemudian visualisasi industri. Ini menggambarkan arah jawaban pada strategi question yang pertama tadi, yaitu apa saja industri yang menguntungkan untuk berinvestasi. Sehingga kami mencari pertama, rata-rata waktu masing-masing industri untuk mencapai status unicorn. Kami akan memilih industri yang menguntungkan waktu yang singkat karena mengindikasikan industri tersebut cepat bertumbuh. Nah, kemudian juga rata-rata valuasi perusahaan unicorn. Kami akan memilih industri dengan valuasi besar. Hasilnya adalah industri yang menguntungkan untuk berinvestasi ada pada industri artificial intelligence, industri e-commerce, and direct to consumer, dan yang ketiga adalah industri fintech. Kemudian visualisasi potensi global. Ini menggambarkan arah jawaban pada strategi question kedua tadi, yaitu apa saja peluang investasi yang menarik secara global. Sebelumnya kami menyarankan untuk menghindari investasi di negara-negara yang terlalu berisiko, karena kalau divisualisasikan juga akan menjadi outlier, yaitu United States, United Kingdom, India, dan China. Selain itu, kami juga menetapkan threshold minimum 5 tahun sebagai waktu yang dibutuhkan untuk mencapai unicorn, agar lebih representatif dan perbandingan antar data akan menjadi apple to apple. Di sini, pertama, kami memilih negara dengan total valuasi perusahaan unicorn yang besar dan negara dengan waktu yang mencapai unicorn yang singkat. Hasilnya adalah negara Swedia, Australia, dan Indonesia memiliki potensi investasi yang menarik. Kemudian visualisasi tren terkini. Ini menggambarkan arah jawaban pada strategi question ketiga tadi, yaitu bagaimana tren industri terkini dapat membantu keputusan investasi yang lebih baik. Sehingga kami mencari pertama jumlah perusahaan yang mencapai unicorn per minggu pada tahun 2021, kemudian rata-rata valuasi perusahaan yang menjadi unicorn per kuartal pada tahun 2020 dibandingkan 2021, yang mana didukung juga oleh data distribusi jumlah tahun yang dibutuhkan bagi perusahaan untuk menjadi unicorn sehubungan dengan bulan bergabung dari tahun 1919 hingga 2021, yang mana pada data ini kami sudah menghilangkan outlier-nya juga. Di sini ditemukan bahwa rata-rata valuasi perusahaan yang bergabung pada tahun 2021 tertinggi pada kuartal pertama, sedangkan pada tahun 2020 tertinggi pada kuartal ketiga. Dan dua hal tersebut sesuai juga dengan data 1919 hingga 2021 yang tertera pada gambar box plot di sini. Maka kami menyarankan untuk mulai berinvestasi pada kuartal 1 atau kuartal 3. Dan ini adalah slide terakhirnya berdasarkan tahapan-tahapan sebelumnya yang dispesifikkan oleh tahap visualisasi data. Saran yang kami berikan kepada investor retail Indonesia adalah untuk berinvestasi pada industri artificial intelligence, e-commerce, and direct to consumer, dan fintech yang berlokasi di negara Swedia, Australia, atau Indonesia, yang mana mereka bisa mulai berinvestasi pada kuartal pertama atau kuartal ketiga untuk mendapatkan return yang tinggi secepatnya dan dapat bertahan pada jangka panjang. Kami juga memberikan contoh-contoh perusahaan publik yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu Compite, perusahaan artificial intelligence asal Swedia dengan valuasi 135,9 juta US$, Qliro, perusahaan fintech asal Swedia dengan valuasi 44,9 juta US$, Technology One, perusahaan artificial intelligence asal Australia dengan valuasi 3,2 miliar US$, Tokopedia atau Goto, perusahaan yang bermain di industri e-commerce asal Indonesia dengan valuasi 7 miliar US$. Nah, Tokopedia inilah yang tadi kami maksudkan ketika melakukan pemeringkatan data, yang mana valuasinya lebih sedikit dari batas outlier 6 miliar US$.
Dan keempat perusahaan tersebut juga mendukung SDGs dari United Nations. Kemudian, strategi investasi tersebut akan memberikan dampak positif secara finansial, yaitu return investasi yang positif dan peningkatan kekayaan bagi investor, serta dampak positif secara sosial, yaitu mendorong penciptaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan, dan juga dampak lingkungan, yaitu terkait produksi yang bertanggung jawab. Dan SDGs yang dipromosikan oleh strategi tersebut antara lain adalah SDG yang pertama, menghapus kemiskinan, SDG ke-8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG 9 infrastruktur, industri dan inovasi, SDG 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan SDG 13 penanganan perubahan iklim. Sekian presentasi strategi atau solusi yang dapat kami berikan. Terima kasih Bapak Ibu Juri maupun teman-teman sekalian atas perhatiannya. Kurang lebihnya serta jika ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf.